Halo semuanya, kembali lagi di acara One to One Online by Dignify. Perkenalkan, nama saya Marcelo dan juga Hilman Chandra pastinya. hari ini kita bakal ditemenin sama seseorang yang punya bisnis yang pembawa kelaparan. Pembawa kelaparan Pembawa kelaparan. dan Siapa? juga Apa tuh? pembawa kenikmatan. Pembawa kelaparan dan kenikmatan. Pastinya Maem Gourmet. Maem Gourmet pastinya. Dengan Ibu KW. Iya. Ibu KW ya berarti ya. Kira-kira kalau Ibu KW ini jualan barang KW udah berapa lama ya? Oh bukan gitu bukan. saya. Salah. Ya, kayak gitu. Nanti Kalau dipikir kalau ngomong barang KW mah ngomongnya mesti gini ya. Ya saya selama ini. Di blur mukanya gitu kan. Gue minta editornya gitu kan. Ya selama ini saya sebenarnya sih jualan udah lama ya. ayam tiren gitu. Ya gitu kan. Nah itu udah apa sih Maem Gourmet itu apa sih? Yes, Maem Gourmet itu apa? Bu Kesia? Jadi Maem Gourmet itu adalah catering spesialisasinya di Indonesian food kita itu. Indonesian food berarti. Oke. Tapi Oke. kan kita di Jakarta sekarang ya, bukan Indonesia. Jakarta di Indonesia Pak. Oh, iya. Ibu kota. Sorry, I'm sorry, I'm not from Indonesia. It's okay, oke. Alah agak lu. Oke, terus. Oke. Nah. Itu doang penjelasannya. Belum kan tadi kepotong. Oh. Maaf. Ya, jadi Maem Gourmet itu adalah catering. Ulang lagi itu mah namanya. Ampun gue, ini di-cut ya Pak ya nanti. Ya, lanjuti. Jadi Ya, Maem Gourmet, catering spesialisasi di Indonesian food. Nah, Oke. produk kita itu ada banyak nih, macam-macam. Ada snack box, terus kita juga ada tanpa snack, kita ada nasi kotak, nasi tumpeng, lengkap lah semuanya keperluan Oh. untuk acara catering kantor misalnya. persegi panjang bisa. Bisa, Oh, semua serba aman. bisa lah pokoknya Oh. kalau Maem itu. Oh, bulat segitiga nasi juga bisa. Bisa. Kan tadi nasi kotak, bisa nasi bulat juga nggak bisa. Nasi segitiga nggak bisa. Bisa kalau segitiga kan tumpeng jadinya. Oh, itu bisa juga, tumpeng. Bisa. Oke. Kalau trapesium? Trapesium. Apa rumus trapesium? Dari COC gue. Iya, Dari bener. COC gue di sini. Iya, oke. Udah berapa lama Kek? Kalau di Jakarta sih kita baru 1 tahun, Maem sendiri baru 1 tahun. Maem sendiri baru 1 tahun. Ya, Oke. cuman memang ini itu subsidiary lah dari restonya si Mama. Nah, Oh, restonya Mama itu oke. udah lama lah, udah sepuh gitu. Oh, dari tahun 70 ya tadi kita dengar-dengar ya? Betul. Tadi emang ada podcast sebelumnya? Enggak, tadi kan kita berbicara sudah Oh, one-to-one sebelumnya. iya. maksudnya dong. Oh, karena sudah one-to-one sebelumnya ya. Betul. Itulah kenapa kita DBNI nih yang ini kan, walaupun saya nggak disponsor sama dia, tapi ya betul. udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Oke, karena kita di BNI lah Iya. ya, udah one-to-one. Pastinya. Oke, jadi udah tau lah dari tahun 70-an berarti ya. 70-an. Udah Oke. dari grandma. Great grandmother. Great ya. Great grandmother. Iya. Oke, Jadi dari udah berapa? di 50 tahun loh, setengah abad. waduh, Gila. tua loh ya, Kek? Iya. Sepuh Oh, makanya, sepuh. sebenarnya sepuh. Setengah abad masak nasi timbel itu luar biasa sekali. Gitu. Jadi produk-produknya apa aja? Nah, kita tuh untuk makanannya ya, menunya berarti. Kalau menunya macem-macem lah gitu. Yang favorit nih, kita ada nasi timbel of course. Karena Nasi kan itu timbel, oke. ya resep kita yang udah paling lama lah gitu kan. Terus udah gitu ada rendang sama empal. Dua-duanya ada story juga nih. Pokoknya Gua Aduh. suka. iya. Story-nya apa tuh? Story behind rendang berarti ya? Oh, Gimana betul. tuh? Story behind rendang? Nah, kalau si rendang ini Si sebenarnya rendang. si rendang. Rendang itu jadi sebuah objek. Benar. Ada jadi sebuah subjek ya. Si Benar. rendang. Iya. Gimana? Si rendang ini? Gimana, Kek? Jadi waktu dulu gua kuliah itu bokap sempat datang buat ulang tahun yang ke-21. Ngumpul lah kita. Oh, waktu lu family. masih umur 21. Iya. Oh, sekarang udah tua berarti ya? Oke. Udah dong. Oh, Udah oke. sepuh Udah ceritanya. sepuh. Oke, Terus, iya, terus. iya. Terus kita di sana nasi bokap ini masakin rendang gitu Oke. di sana. Nah, pas kita cobain, wah ini ya bokap sih memang suka nyoba-nyoba resep lah orangnya. Masakin enak gitu. Akhirnya jadi menu andalan. Akhirnya jadi menu di situ. andalan. Gitu. Jadi bukan rendang yang kayak aduh asin doang atau pedes doang gitu. Penuh cerita rendangnya. Gila, brandingnya keren banget ya. Butuh rendang yang punya banyak cerita, Maem Gourmet jawabannya. Asik. Gila loh. Itu keren banget loh. Butuh rendang yang punya banyak cerita. Gila. Iya. Empal juga punya cerita juga.
sama. Jadi Oke. Si empal gimana? Yang si gempal empal gimana? nih yang Si empal yang gempal, bukan? Si empal yang gempal. Si empal kita tuh Gempal ya? gempal. Oke, Oke. Apa Iya. ceritanya si empal yang gempal ini? Kita waktu ini baru resepnya ini memang baru ya, kita baru invent like last year gitu. Jadi sama lagi ngumpul keluarga tuh. Kayak kamu Kita- sering-sering ngumpul keluarga aja deh. Kayaknya Betul. ngasilin banyak cuan deh kayaknya. Bener, bener. Ngasilin- Bikin keluarga dikit dapat Dapat resep. resep. Iya. Kapan lagi? Oke, terus. Iya, jadi kita coba-coba masak empal lah. Maksudnya empal yang lain daripada yang lain Oke. gitu. Memang maksudnya banyak orang yang suka gitu nyari ke kita memang suka sama empalnya, Empalnya. gitu. Again ya itu resepnya si papa tuh coba-coba atau apa gitu. I see. Kayaknya yang mesti diundang harus bapaknya. Bapaknya. Betul, boleh. Betul. Harusnya di podcast ini bapaknya ya. Udah kamu keluar ya. Gak gitu Pak, kita udah manggil Kayak gitu jauh. juga Maaf, konsepnya maaf, maaf. tuh. Beda-beda. Iya. Kok jadi gitu Jadi ya? selain empal, rendang, apa lagi tuh? Ada nasi timbel, Nasi timbel. sop iga sama Sop soto iga. tangkar. Banyak Sop- nonton lapar nggak nih kira-kira ini Iya. kayak gitu nih? Gitu. Iya kan? Betul, bisa didapetin di mana aja tuh biasa tuh kalau mau Nah, beli. lokasinya di mana tuh? Ada Nah, online, offline, Kita bisa kirim pakai JNE reguler nggak bisa? JNE reguler ya, basi Oh, dong Iya, itu mas. cuma hanya doang. Ya, terus Kita memang banyaknya sih di Gojek, di Grab. Kalau Gojek, kita Grab. mau cobain dine in juga bisa. Itu di Oma Huis di Cikajang. Oma Huis di Cikajang, Ya. Jakarta Selatan. Iya. Oke. Cuma bentar lagi kita mau pindah ya, tapi stay tune. Oke. Weh, tunggu. Ibu ngomong kayak gini, yang punya Oma Huis tahu belum? Ntar begitu nonton, wah udah mau Udah pindah. tahu, Oh, udah tahu. Oke. Kan Udah tiba-tiba ngomong. udah mau pindah nih. Tenan gue pindah satu. Gitu kan. Kalau kita bisa di sini dikasih diskon. Iya, Jadi betul. stay. Betul. Udah ada rencana mau pindah kemana? Mungkin kita lagi Ke kita hati yang mana mungkin? Oh, ke hati yang lain terluka. hati. Nggak bisa dong, udah ada hatinya. Hati mantan gitu maksudnya. Aduh. Aduh. Itu reverse dong kalau kayak gitu. Enggak tuh, nggak boleh ke hati mantan. Terus mau pindah kemana? Kita Masih masih Jaksel? masih scouting sih, kemungkinan ya selatan atau mungkin pusat lah, kita masih Kenapa nggak Scouting. pindah ke daerah-daerah BSD? Karena Maksudnya ya lu di Rangkas ya Nggak terlalu jauh gitu ya kalau ke masih daerah BSD. Sebenarnya- Tangerang. sebenarnya di Tangerang kita masih ada gitu, jadi maksudnya masih kepegang lah kalau daerah kayak GS Alam Sutra gitu masih Oh, ya. oke. Jadi memang mau yang agak Udah jauhan disiapin, dikit. Oh, justru. ini memang lu buka di sini tuh untuk nyari distribution channel baru berarti ya sebenarnya ya. Iya, Oh, betul. oke. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan mau order, itu harus berapa piece atau seperti apa cara ordernya? Oke. Nah itu macam-macam tuh. Kalau misalnya nih contohnya kita kan price range-nya macam-macam. Kalau Oke. si nasi kotak itu dari 25.000 kita ada. Hmm. Serius 25.000 ada? Serius. Kalau kotaknya doang berapa? 100 juta buat kamu. Mahal ya. Mahal ya. Bang kita beli nasinya. Mending kita beli nasinya ya. Beli kotaknya 100 juta. Iya, Oke. Itu isi apa aja tuh, Bu? Kalau yang 25, nah Iya. kita ada sayur, ada protein, terus udah gitu ya ada sambel gitu. Ya, Nggak pakai nasi ya Bu ya, kita Nggak nggak pakai makan nasi, sayur, kita sama sambal. pakai nasi dong. Udah dapat minum juga, Bu? Minum belum? Oh, belum ya. Udah dapat Iya. sendok Bu? Dapat sendok dong. Tisu udah dapat Bu? Tisu dapat. Timun dapat ya Bu? Timun dapat. Oh. Lalapan juga dapat Bu? Lalapan. Timun sama lalapan sama. Oh. Pisang, Bu, pisang. Dia Pisang satu. dapat Bu, pisang Bu. Malak kayak ini. Besok-besoknya nonton, oh saya bisa nawar gitu. Besok-besok, halo Mam Gourmet, saya mau beli, oh tahu dari mana? Dari podcastnya Dignify gitu. Ini 25.000 dapat pisang belum dapat. Nah, terus berarti satu pun diantar atau gimana, Bu? Case-nya? Kita bisa nih, kalau misalnya ada beberapa orang nih mungkin belum pernah cobain makanan kita. Satu, aku biasa encourage buat order lewat Gojek Grab kalau untuk Gojek cobain Grab, makanan. oke. Atau memang pernah ada yang DM ke kita gitu, pengen nyobain satu kotak aja untuk paket yang 25.000. Oke. Gitu. Nah kalau gitu tetap kita layanin kok, maksudnya untuk coba dulu gitu Coba kan. dulu Cocok aja. enggak gitu. Dan Oke. kita masih bisa di custom gitu, misalnya kurang asin, kurang apa ya, ngomong aja lah sesuai selera gitu. Kadang kan orang-orang selera beda-beda ya. Iya. Tapi kalau seleranya Bu Keisha gimana? Selera apa dulu nih? Selera apa dulu nih? Selera makan atau Selera makanannya. Selera makanan Bu Keisha. Tapi cocok ya, Mam Gourmet sama ini udah bisa diterima sama masyarakat yang ada di Jakarta Selatan dan di. Thankfully yes, ya. Oke. Oke. Terus kalau misalkan ngirim gitu, biasa pengiriman tuh pakai kurir pribadi Maem atau Keisha sendiri yang kirim? Kalau yang spesial aku yang kirim. Itu dia yang kita mau tahu gitu kan. Spesial di Iya. hati apa Spesial di mana dulu ya? Iya, kan? Spesial di Dignify. Oh.
teman-teman, kalau yang nonton memang orang Dignify, tolong perhatikan kalimat tadi ya. Kalau memang kalian beli dan yang antar bukan Kezia, ditolak. Karena berarti kalian bukan spesial. Gitu. Tapi ada sorry di hatinya. Iya, Yes, yes. benar. Kemarin kalau nggak salah, videografer kita kan juga beli tuh. Yang antar siapa ya? Oh, ya udah, berarti spesial ya kalau itu oke. Aduh. Sementara janjinya bener berarti ya. Benar. Janjinya benar. Sesuai Oke, sama Bukan omongan. KW, inisialnya aja KW, tapi bukan KW. Janjinya nggak kaleng-kaleng, maaf nggak kaleng-kaleng. Oh, gue suka banget yang ini. Oke. Sang. Sayang ya, Ko Victor besok di tempatnya nggak mesen. Kalau nggak dia datang nggak ke sana. Oh iya lagi. Iya. 29 datang nggak? Nggak Oh, kebetulan. nggak pesen maam dia. Kalau pesen harus nganter aja bisa pulang. Iya sih. Gitu. Sal, lu lihat nggak sih kita ada yang baru? Apa tuh? Aduh, lu Kayak- nggak lihat nih ada yang empuk-empuk begini, Sal? Iya sih. Biasanya kita kalau podcast tuh kan bangku ya. Iya. Ini Sekarang tuh kayak kita udah hampir 20 menitan nggak berasa. iya enak Gila, banget. Enak ya. banget. Ini pasti gara-gara ada sofa dari Lunar Soul Furniture. Pastinya. Gila, ini enak banget sumpah lo. Dan Enak. warnanya Wah, ini mah tuh nyaman bener-bener banget. luar biasa deh warnanya kayak. Sama kayak celana jeansnya Bu Susi hari ini. Oh, Gila. Jangan-jangan bener. curiganya gue adalah Bu Susi ngambil celana dari sini. Bahannya. Bahannya, curiga-curiganya gue sebenarnya di situ gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari furniture yang dengan harga bersahabat, bisa di Lunar Soul. Lunar Soul Furniture gitu. Dan ini harganya terjangkau, kualitasnya juga premium. lah. Premium pastinya. Gitu. Bu Keke udah pernah nyoba sofanya? Ini pertama kali dan sangat nyaman sih. Luar biasa gitu. Kamu udah belajar jadi influencer ya, saya lihat-lihat ya. Mau ngerebut posisi kami berdua ya? Oh, kalau bisa pasti bisa. Oke. Tidak mungkin. Kita mulai menemukan pesaing kedua ya. Minggu Selain dari terakhir kemarin kali ya. ada Dayang ya. Iya, berhubungan sama makanan itu ya. Iya, sekarang ada ini yang udah mulai mau menyerobot posisi kita jadi host ya sekarang ya. Oke, kita coba buktikan aja nanti ya. Nah, di Maam sendiri, tadi gue sempat baca-baca, gue lihat-lihat, itu ada yayasan peduli ya, gue lihat ya. Oh, itu kita belum yayasan. Itu Oh. bener-bener baru banget lah. Jadi gerakan ya, Gerakan lebih ke ya? gerakan ya. Oh, Oke, apa oke. sih Maam peduli Maam ya? peduli ya kalau Maam nggak salah peduli. namanya. Semacam peduli kasih baru atau gimana tuh? Iya, semuanya Ya, harusnya saling mengasihi, mencintai, dan Betul. memperdulikan. Ciptaan Tuhan harus saling Oh, mengasihi luar kita biasa. itu. Gila, branding di podcast ini bagus banget dibanding Bagus. branding di luar ya. Kelihatannya ya. Iya. Saya takut semua orang sini tertipu sama brandingnya. Oke. Terus. Anyways, jadi itu memang aku sama temenku berdua Oke. kita bikin mini organization lah gitu. Itu memang tergerak untuk ngebantu misalnya anak-anak yatim, single mother, sama mungkin orang-orang yang dalam kutipan ya ODGJ lah gitu. Oke. Karena maksudnya we know kayak those people pasti mereka juga butuh istilahnya temen, edukasi gitu. Oke. Apa semangat yang dibawa di Maam Peduli? Semangat yang dibawa. Iya, maksudnya orang ngebikin gerakan kayak seperti begitu kan tersebut, nggak mungkin iya. gara-gara lagi Viral gua doang, lagi atau iseng lagi nih, iseng gitu kan. doang. Pasti ada Gitu. something yang membuat lu ya Ya pengen. mau ini deh, kan Karena- nggak mungkin kayak, gue mau buat yayasan lah, karena gue peduli aja sama orang, nggak mungkin Iya, kan. Apa yang membuat lu merasa Ada cerita bahwa di balik itu nggak? the story behind the Maam Peduli? Nah, kalau story behind it ya memang aku sama teman aku lah, mungkin each one of us kita ada pengalaman pribadi Iya. gitu. Oke. Dan kebetulan teman aku ini kan single mom. Dan maksudnya Oke. memang aku juga peduli nih sama anak-anak, sama maksudnya wanita-wanita yang maksudnya memang berpotensi tapi mereka ada border gitu loh dan tidak bisa mengembangkan lah potensinya gitu. Oke, jadi itulah kenapa lu mau bikin si Maam Bikin si Peduli Peduli ini ini. berarti. Betul. Oke, apa aja kegiatan yang bakal ada di Maam Peduli ini? Nah, ini Atau kebetulan ada bikin video-video gitu nanti? kebetulan Yang mungkin video-video sedih gitu nggak ada? ya jangan sedih Oh, jangan juga ya, itu mah maaf, terlalu maaf, ini maaf. nanti. Iya. Oke. Terus. Kalau kegiatan kita ya kebetulan makanya aku nggak bisa datang tanggal 29 karena tanggal 29 di Rangkas itu kebetulan restonya Mama kita udah ngumpulin jadi anak-anak yang yatim terus udah gitu lahir dari keluarga kurang mampu terus anak-anak pesantren. Nah kita kumpulin tuh di resto untuk bagi-bagi roti, susu, puding, terus ada yang menyumbang Al-Quran juga gitu.
Terpuji sekali. Terpuji luar sekali, luar biasa ya. Tepuk tangan dong semuanya. Iya. Umur berapa Bu kalau boleh tahu? Sekarang lu lahir tahun berapa? Gue Iya. coba tebak. Pertanyaan menjebak nih. Iya. Pertanyaan yang jawaban apapun salah. Benar. Lahir tahun 10-an? 97. Nah, betul. Ih, Dapat kok permen. gue tahu ya? Kok gue tahu Lu ya? kayaknya udah Dapat kan udah permen, perawan ah. tua. Ada perawan tuan. Karena Iya. di Biennale Dignify itu kita selalu ada one to one, ada referral, itu pasti ada untuk mengenal satu sama lain kan? Betul. Benar. Kalau misalkan kita mau nanya nih, kayak misalkan ada ups and down nggak sih dalam bisnis yang Kesia jalanin saat ini? Pasti ada. Waktu Kesia yang pegang ataupun mungkin Kesia Dari dengar sudut dari Orang keluarga tuanya, ya. iya. Karena kan pasti beda lah 55 tahun Betul. bisnisnya kan. Pasti beda lah dibanding dengan yang kita yang mungkin baru lah ya, Betul. less than 10 tahun misalkan gitu atau challenge-nya apa sih punya Challenge-nya betul. Challenge-nya punya up and down sama challenge-nya apa lu punya brand 50 tahun men, sumpah. Iya. Itu challenge banget lu punya Challenge. brand nahan setengah abad begitu. Bener. Konsistensi rasa. Bener banget. Caranya untuk dia Ngedeliver, ekspansi, ya betul, kan? Caranya betul. untuk nyamain lidah yang zaman dulu sama lidah zaman Ya, sekarang. itu yang paling penting sih. Lidah tahun 70 sama lidah tahun 2025 beda ya. Beda mas. Beda. Itu gimana tuh? Jujur up and downs mah banyak ya. Mungkin aku bisa bicara dari F&B in general Oke. gitu. Karena memang background aku dulu di konsultan dan banyak handle F&B dan klien-klien lainnya lah. Oke. Ya. Anyways, jadi kalau memang challenge-nya F&B itu mungkin di tahun awal-awal tuh gitu. Oke. Jadi 5 tahun pertama. Banyak yang bilang F&B itu kalau misalnya udah lewat 3 tahun itu pasti aman. Sebenarnya enggak juga loh. Saya mau bilang enggak juga sih karena itu juga punya F&B. Oke, terus. Iya, karena kan maksudnya orang-orang tahun pertama kan mungkin brand introduction, kita memperkenalkan. Iya, betul. Terus kalau misalnya orang-orang suka, sustain tuh sampai tahun kedua, ketiga. Cuman kan maksudnya banyak banget lah ya strategi yang harus dilakukan gitu. Makanya kita juga sempat banyak rebranding lah dalam perjalanannya. Oke. Gitu. Menyesuaikan dengan zaman-zaman gitu. Tapi pernah ada pada posisi terbawahnya perjalanan 50 tahun itu pas apa? Kalau Satu hal yang menurut lu tuh jadi titik terbawah di brand yang lu jalanin ini dan pelajaran diambil tuh apa? Oke, dibilang maksudnya kayak, waduh bawa banget sampai yang kayak kita terseok-seok, puji Tuhan lah, enggak gitu oke. loh. Gitu. Mungkin kita sempat dulu ekspansi ke Brisbane. Brisbane? Oh, Aussie. Iya di Aussie, Aussie? Queensland, sorry. Iya. Queensland. Oke. Buset. Karena memang ada family-nya si mama. Ini kalau orangnya denger ya, ini namanya Rangkas Bitung to the world berarti. Ih, Gila gak lu? Di saat orang Jakarta gitu ya, Iya, orang berpikir kayak mau ke Singapura, enggak. Rangkas Langsung. Bitung to the Brisbane, Brisbane, Queensland. Queensland. Gila. Oke, terus. Jadi sempat bikin cabang di situ. Ya tapi kita beda nama lah gitu maksudnya. Oh, iyalah, Ya, kalau situ RB1 menyesuaikan. bingung juga. Rangkas Bitung. Apa? Oh, where is that? Where is that? Rangkas Bitung. Gak terus. We speak English. Jadi ngomong ini. Oke, terus. Iya, mungkin challenge-nya itu apa sih namanya? Satu itu lumayan jauh ya, dan kita kan juga harus apa sih namanya? Bahan-bahan nggak bisa lah dibawa dari sini semuanya gitu. Karena tiap kali kita bawa, udah pasti ditanyain lah, ini kenapa ada rempah-rempah, ada ini, ada itu. Dan pada saat itu memang belum banyak ya mungkin yang ekspor rempah-rempah Indonesia ke sana. Jadi mungkin ya challenge-nya di sana itu satu. Oke. Dan Itu yang- tahun berapa, Ki? 2000-an. 2000-an ya, bener 2000-an. Gila. Inilah anak bangsa Indonesia ya. Tahun 2000 aja udah ekspor ke Aussie, Ke Aussie. ya. Gila, luar biasa. Terus Spill Indonesia. Wow. mohon maaf nih, emang kenapa milihnya Australia ya Pak ya? Emang Rangkas Bitung nggak deket dari Jakarta Pak, lebih deket ke Aussie Iya. atau gimana? Agak ekstrim ya, saya juga bingung gitu loh. Kenapa? Karena memang ada family waktu itu. Kita ada Oh, jadi family-nya nggak di Jakarta, Bro, langsung ke sana. Susah ya kalau emang Iya. agak sedikit ini ya. Expensive. Gitu ya, Iya, berat betul. pasti high maintenance Oh. gitu. enggak, siapa bilang kayak maintenance. Ya kan saya cuma ngomong doang. Iya, nggak tahu kalau kita nggak panggil kan lakinya. Nggak ada. Emang udah ada lagi? Ada sih kemarin Oh, yang oke. di Instagram situ sih ada sih kok. Oke. Ada lakinya. Ya lanjut gimana? Oke. Nggak enak ngomongin personal. Tapi maksudnya memang benar. Maksudnya kenapa lu milih ke Aussie dan
I mean kalau lu ngomongin branding mah kejauhan maksudnya gitu. Betul, pasti kejauhan. Lu assuming lu bawa Rangkas Bitung One, terus satu lagi lu tiba-tiba muncul di Aussie. So orang bingung kan kayak Pasti. gitu kan. Dibanding lu di Rangkas Bitung lu buka di Parung Panjang misalkan. Iya kan, buka di teater Gitu. Kenapa lu pilihnya di ini apa ya? Karena kebetulan waktu itu ya memang lagi ada family di sana dan maksudnya mereka juga nawarin dengan maksudnya penawaran yang lumayan oke lah. Terus ya kita ya maksudnya coba aja gitu. Tapi memang semua bahan dari sini majority. Karena kan mungkin kalau yang nggak ada di sana tuh memang bener ya rempah-rempah harusnya susah Iya. ya. Susah kan masukin daging aja ke sana. Oh daging susah. nggak bisa. Iya. Kita daging pasti harus di sana. Tapi daging harus dari sana lah. Iya. Orang kadang-kadang kita aja daging di sini pakainya Aussie kan? Iya. Ya maksudnya daging nggak boleh, sapinya iya. sapi beef Aussie. Ya kalau dari situ aneh banget lah kita kirim dari sini sapi dia lagi. Sapi lokal. Sapi gitu ya. lokal sini lu kirim ke dia lagi mah ya aneh ya kayaknya. Challenge-nya apa tuh kalau buka di Aussie? Lu bisa ngawasinnya gitu? Nah itu dia. Oh, waktu itu kan gue masih kecil, jadi tapi gue lihat dari Oh iya maksudnya dari your family nyokap bokap emang bisa ngawasin ya Pak? It's Susahnya. Singapore, it's Aussie man. Lu nggak mungkin PP kan? enggak, itu mungkin satu mungkin language barrier juga. Terus culture barrier, gimana kayak kita menyesuaikan lah masakan Indonesia yang pedas, yang medok ke lidah si bule. Atau yang ambil positioning yang mungkin cocok adalah ya banyak orang-orang dari Indo ya Indo ya. yang ke Singapura. Yang kadang-kadang orang kan gitu ya bikin restoran Indonesia di Jerman, di Amerika ya, karena orang-orang perantauan yang ke sana itu mencari lah makanan-makanan aslinya khasnya mereka gitu. So you don't need to change everything sebenarnya kan? Tapi mungkin susah juga dapat. Lebih ke arah pedes sih, kalau mungkin si Oh, bule-bule spicy-nya. itu ya. Bule-bule ini nggak makan pedes berarti ya? Atau Pedesnya beda kayaknya. oh oke. Iya. Pedesnya beda. Oke. Oh, akhirnya nggak berjalan well. Sebenarnya kita lumayan berjalan kayak cuman maksudnya ya kita ngelihat gitu, aduh bolak-balik juga ribet karena kan at that time juga apa sih namanya Itu gua nggak tahu. manajemen kayak employee itu yang paling susah. Even di Aussie. Ya walaupun kita udah pakai orang Indo juga, udah pakai orang Indonesia juga, cuman maksudnya kan mungkin kita nggak at that time kita belum ngelihat future buat di sana. Karena Oke. Dan lagi pula emang saya masih bingung Pak gitu. Emang nutup ya lu PP, nggak usah PP lah. Maksudnya sebulan sekali lu PP Aussie juga. Itu kayak profit lo habis cuma buat PP doang. Gue nggak tahu mungkin ya. dia nggak tahu. Mungkin kita harus undang bapaknya. Kita Jangan panggil dong. Papa Kezia. Belum ada Papa Kezia. Hari ini Oh, jadi keluarga ada- Kezia banyak ya? Ada apa namanya? Ya ada kesulitan lah ya di sana ya. Manpower sih, Manpower. dimana-mana pasti manpower. Oke. Namun kayak ya kesulitan itu masih tetap dijalani sampai sekarang dan akhirnya buka Maam ini dan kamu yang megang sekarang ya itu ya Kezia ya. Itu berarti kan ada penurunan inilah generasi dari generasi ke generasi. Luar biasa. Maam Gourmet. Maam Gourmet. Tapi kalau dari bokap dari ya misalnya dari mungkin dari Grandmother itu kan terus sampai sekarang itu perubahan yang paling banyak terjadi dalam makanan atau brandnya itu ada gak? Atau jangan-jangan sama terus turun temurun? Kan mungkin rasanya. Mungkin rasa. Oh, ya. rasa tetap mencoba menyesuaikan Iya, ya pasti ya. heeh. Gitu kan ada tuh brand yang kaldunya katanya direndam 30 tahun nggak diganti-ganti. Iya. Gitu. Oh ada, itu ada. Ada. Tapi itu bisa. Keotentikannya ya nggak tahu kita kan Yang di Thailand kita kalau mau nggak makan salah ada. soalnya. Iya, maksudnya gue penasaran juga gitu loh. Oke. Itu ada turun temurunnya tapi tetap ada yang dirubah. Tetap. Mungkin dari segi apa sih namanya? Dulu kan mungkin kalau di sana tuh lesehan ya di Rangkas, mungkin sekarang kita udah jadi resto. Namanya pun kayak kita rubah. Jadi Dulu lebih kan, kayak nama kekinian lah ya. Oke. Dulu rumah makan Gang Kibun. Gang Gang Kibun. Ya. Sekarang Jadi RB1. RB1. Abis itu, itu ya kayak begitu pindah ke RB1 Jakarta. FM gitu ya, bukan? Beda, itu radio. Oh, itu radio. Beda, Salah beda. lagi ya. Bukan. Karena R. kalau misalkan lelaki itu selalu salah di mata perempuan. Bener, apalagi di mata Bu Kezia. Waduh, kacau. Janganlah gitu. Coba kita lihat story-storynya gitu loh. Follow-nya apa tuh? Kalau mau tahu, oh iya Maam Gourmet ada punya Instagram apa? Instagram atau? Ada. Kezia Winata ya? Bukan. Oh, bukan ya, maaf. Gitu. Maam.gourmet. Maam.gourmet. Iya. Oke, di situ yang diupdate apa aja tuh di situ? Kita pasti yang diupdate mungkin ya makanan, Makanan. menu-menu, servis kita, terus mungkin kadang kayak menu-menu nasi box tuh isinya apa aja, ya mungkin yang ya konten-konten yang maksudnya bikin orang tahu lah kalau kita tuh nasi box isinya ini, harga sekian ini, minimum order ini, gitu. Challenge-nya megang F&B 50 megang sebuah brand yang dibawa 50 tahun tuh apa?
Karena ini pertanyaan yang belum tentu bisa gue tanya ke yang lain masalahnya. Betul. Apa challenge lu megang sekarang sebuah brand yang sebenarnya tuh udah hidup 50 tahun? Karena sebenarnya kan lu berarti kan bukan second generation ya. Iya, udah third mungkin gitu kan. Kalau second generation kan di Korea. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Challenge-nya itu mungkin yang aku hadapin Iya. mungkin lebih ke arah gimana sih supaya bikin satu konsep yang menarik gitu, yang eye catching gitu. Karena kan maksudnya banyak orang tuh memang kalau dari segi nama, dari segi pemilihan color gitu ya, branding lah istilahnya gitu kan, kita nggak mau yang satu terlalu yang kayak jadul banget, tapi pengen juga bisa masuk nih ke orang-orang yang modern. Gitu. Itu challenge-nya mungkin di situ sih, gimana kayak kita communicating antara kayak leluhur sama kayak yang udah zaman now ini loh. Gitu. Itu sering ada pertentangan kah misalkan dengan orang tua? Maksudnya contoh kayak lu ngerubah brandingnya jadi bener-bener anak muda banget, sedangkan itu bukan di jati dirinya mereka, misalkan itu kan biasa salah satu yang jadi Bisa ini juga, ya, betul. gitu loh. Itu ada yang kayak gitu-gituan juga. Oh, awalnya pasti banyak maksudnya perbedaan pendapat, terus ada banyak misalnya kayak selisih pendapat atau gimana, tapi mungkin lama-kelamaan kalau orang tua tuh pasti lebih pengen ngelihat result gitu. Kita mau berbusa bagaimanapun ngomongin ide, ini dibikin begini, ini dibikin begitu, tapi kalau mereka nggak lihat itu bisa berjalan dan juga ya itu kan sama aja gitu. Misalnya mereka nggak percaya kata-kata, mereka pengen lihat gitu loh. Karena kan beda gamenya ya, zaman dulu kan mungkin lebih ke lokasi, fisik, offline, sedangkan kalau sekarang kan ya online presence gitu kan, virality, itu kan yang jadi tolak ukur kan, gitu. Oke, ini belajar banyak banget sih dari brand cerita 50 tahun ya. 50 tahun. Gitu, luar biasa. Oh, mau tepuk tangan? Oh, tepuk tangan. Kok jadi salah kaprah sih, maksud gue kayak gitu. Iya, betul. Dan memang kita thank you banget sih Kesha udah boleh hadir di sini ceritain story-nya dan Maam Gourmet-nya. Dari yang benar sampai nggak benar gitu, semua bisa diceritain. Betul. Biar nggak kayak kanebo kering gitu kan. Kursi panas ini guys. Yoi dong, gitu. Jadi akhirnya kalian kita bisa ngobrol lebih santai. Satu kalimat lah ya berarti tentang Maam Gourmet di sebelah sana. Cobain dulu, pasti ketagihan. Oke. Jangan lupa teman-teman, cobain dulu, nanti ketagihan. Ya? Ada ceritanya semua. Oh, ada ceritanya. Ya. Gimana? Nah, ini gue suka nih yang nyoba-nyoba dulu terus ketagihan terus ada ceritanya. Gimana? Memang kadang-kadang ya kalau kita ngelihat masakan Indonesia gitu, mungkin simple gitu loh. Apaan sih kayak nasi, ayam, telur gitu. Dibilang, aduh masakan Indonesia tuh jangan mahal-mahal. Ya memang semua, ya zaman sekarang sih siapa sih yang mau yang mahal-mahal juga gitu kan. Cuman maksudnya ya aku sih encourage orang buat coba dulu gitu. Karena kan kalau kita makanan itu beda. Kalau misalnya kita udah cobain, kita cocok, pasti ya maksudnya kayak kita ngerti kenapa misalnya ini harganya 25.000, kenapa ini misalnya harganya 30.000 gitu. Jadi cobain dulu ya. Cobain dulu. Takutnya ketagihan. Takutnya. Tapi kalau udah ketagihan pasti ada bisa repeat order, tapi ada kan barangnya kan? Ada dong. Buat Pak Hilman mah selalu ada. Oke dong. Oke dong. Aman. Yang penting kalau udah mau repeat order barangnya ready terus. Barangnya ready terus gitu. Kan udah nyobain. Iya, udah nyobain sekali biasa bisa ketagihan kan. Iya, gitu. betul. Oke deh kalau gitu. Thank you banget. Thank you. Waktunya. Thank you banget buat yang udah nonton. Kita lanjut lagi ke podcast One to One Online by Dignify yang selanjutnya. Thank you dan sampai jumpa. Dadah.